Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau kita lihat adalah peran perbankan dalam pemulihan perekonomian nasional pada situasi new era saat ini. Kalau kita lihat, perbankan ini adalah salah satu pilar ekonomi yang paling penting pada situasi saat ini. Kita tahu sendiri, pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa dari dua sisi, yaitu sisi supply side dan demand side. Kalau kita bicara tentang pasar, tentunya akan mengalami konstruksi yang sangat dalam. Ada dua shock, yaitu shock dari sisi supply, shock dari sisi demand. Sektor real pasti akan sangat terpukul. Aktivitas manusia dibatasi karena ketentuan pandemi ini, virus ini membuat manusia harus melakukan physical distancing dan social distancing. Inilah yang memperburuk situasi dan keadaan. Kalau kita ketahui pada kuartal pertama, China salah satu kekuatan besar ekonomi dunia minus 6,7%. Kemudian memberikan sinyal yang positif, yaitu pada kuartal kedua pertumbuhan sekitar 3,2%. Sementara pada saat yang sama, Indonesia di kuartal pertama itu mengalami pertumbuhan yang masih positif di 2,97, sementara prediksi kuartal kedua kita mengalami seberapa dalam minusnya masing-masing mempunyai perhitungan. BPS punya perhitungan, Menteri Keuangan punya perhitungan, kemudian prediksi-prediksi ini nanti akan kita tunggu pengumuman resminya berapa. Situasi yang berat saat ini itu sangat mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan, bukan hanya ekonomi. Perbankan perannya sangat besar. Perbankan inilah yang nanti akan menjadi tulang punggung, menjadi kunci bagaimana kita merecover ekonomi. Bagaimana para debitur-debitur yang selama ini menjalankan sektor real, yang menjalankan kegiatan ekonomi dunia usaha mereka yang dibiayai oleh sektor perbankan akan memulihkan diri. Mereka saat ini mengalami konstruksi penjualan yang sangat besar, yang sangat tajam. Rata-rata kalau kita tanyakan salesnya restoran, salesnya beberapa produk itu mengalami penurunan. Bahkan sektor otomotif turun, sektor pangan turun, semua sektor mengalami penurunan yang sangat tajam. Transportasi, pariwisata, logistik luar biasa mengalami penurunan. Ini tentu sangat mempengaruhi sektor perbankan. Sementara perbankan ini sebagai lembaga intermediasi tentu mempunyai permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana melakukan restructuring, bagaimana juga mereka melakukan upaya pembayaran terhadap dana pihak ketiga yang selama ini menjadi penopang. Sebagai lembaga intermediasi tentunya, bank ini kan mendapatkan dana di samping modal yang mereka kelola, tentu mereka juga harus menyalurkan. Ketika dana yang mereka salurkan tidak beroperasi, tidak circle seperti yang diharapkan, tentu ini juga akan mempengaruhi sektor berikutnya, yaitu yang selama ini menyediakan dana untuk itu. Peran perbankan ini sangat penting. Bagaimana peran pemerintah dalam mengurai mata rantai bisnis yang sangat strategis, sangat penting ini. Kalau kita lihat programnya pemerintah, pembiayaan pemerintah sampai saat ini itu ditopang dari mana? Pajak tidak mungkin dikejar-kejar. Situasi ekonominya sedang tidak bagus. Kalau pemerintah mengharapkan penerimaan dari pajak, maka kita akan menghadapi tekanan dari dua sisi. Lebih lengkap lagi, bukan dua sisi, sudah supply side, demand side, nanti regulasi akan memberikan tekanan. Nah ini kan memberikan konstruksi yang makin dalam. Pemerintah harus mulai melakukan stimulus, relaksasi penerimaan pajak, tetapi pembiayaan pembangunan dari mana? Ya mau tidak mau kita harus berutang. Tapi permasalahannya adalah berapa besar utang yang kita terbitkan dan seberapa mahal biaya yang harus kita tanggung untuk mendapatkannya. Ada istilah burden sharing antara pemerintah, yaitu Menteri Keuangan sebagai otoritas di sektor fiskal, Bank Indonesia sebagai otoritas di sektor moneter. Kalau kita lihat struktur APBN kita mengalami beberapa perubahan. Bahkan secara dramatis APBN 2020 itu dirubah oleh pemerintah melalui Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, dan kemudian kita lakukan upaya refocusing, melakukan upaya realokasi untuk mendapatkan legitimasi pengesahan secara politik, secara legal bahwa pemerintah mengalihkan melakukan refocusing untuk penanganan COVID ini. Akibatnya kita mengalami sebuah konstruksi di bidang pembelanjaan, sehingga fokus kita itu lebih banyak adalah bagaimana menangani COVID. Tentu dalam situasi seperti ini kan sektor bisnis ada yang mengalami konstruksi yang dalam, tapi juga ada yang mengalami zona hijau dengan pertumbuhan
pertumbuhan yang luar biasa, yaitu apa? Sektor kesehatan, sektor tekstil, karena mereka harus menyediakan APD dan sebagainya, kemudian sektor farmasi dan sebagainya. Apakah kemudian sektor-sektor yang tumbuh hijau itu mampu untuk menggantikan secara keseluruhan? Ternyata tidak, karena proporsi mereka secara keseluruhan tidak signifikan dalam struktur PDB kita. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tetap menurun dan kemudian mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal. Akibat berikutnya yaitu ekonomi tidak berjalan dalam sebuah ritme pertumbuhan yang kita harapkan. Ini tentunya mau tidak mau memberikan konsekuensi. Pemerintah mencetak utang yang sangat besar. APBN sekarang diberikan keleluasan untuk memperlebar defisit. Tapi apakah postur APBN ini bisa memberikan peran yang besar kepada pihak perbankan untuk melakukan upaya-upaya strategis penyelamatan para debitur dalam rangka menjalankan skema restrukturisasi dan relaksasi ini? Skema yang digunakan oleh pemerintah ketika melakukan upaya penyelamatan ini ternyata perbankan hanya diberi skema dana penempatan. Apalagi dana penempatan ini sifatnya adalah sebuah treasury policy. Dana nganggurnya pemerintah yang selama ini berada di rekening pemerintah di Bank Indonesia digeser untuk disimpan ke korporasi. Sampai saat ini baru diputuskan di bank-bank himbara, yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN. Artinya pemerintah memikirkan dalam kritik yang kita sampaikan, pemerintah sebagai pemegang saham Bank BUMN bersikap diskriminatif terhadap cara penanganannya. Ini juga akan menimbulkan faktor kepercayaan publik kepada bank-bank di luar bank himbara. Pemerintah mau melakukan penyelamatan, tapi risikonya tidak mau ditanggung. Padahal di Perpu nomor 1 itu pemerintah yang sudah menjadi undang-undang itu pemerintah dalam hal ini KSSK mendapatkan perlindungan hukum. Tadi kalau kita lihat perhatikan slide-nya Bu Destri yang terakhir, bagaimana stimulus masing-masing negara itu dibandingkan dengan global financial crisis, itu kan sangat berbeda. Amerika ada paycheck payment program untuk small medium enterprise. Kemudian orang yang terpapar sektor usahanya, individual ada yang dapat 1.200, 1.300, 1.600, bahkan ada yang 2.000, 2.000, 3.000 dan sebagainya. Jepang juga melakukan yang sama terhadap individual untuk membuat orang mempunyai kemampuan daya beli. Kalau dilihat dari program yang ada, nanti Pak Rian, Pak Rohan, dan Bu Afiliani pasti akan mempermasalahkan soal dana penempatan ini. Apalagi sifatnya treasury. Uang APBN disimpan di rekening bank pemerintah, tetapi nanti akan ada permasalahan yang serius pada tanggal 31 Desember. Karena cut off APBN. Duit APBN itu kalau disimpan di sebuah korporasi harus ditarik kembali untuk kemudian dilakukan penghitungan kembali. Nanti bank-bank ini yang selama ini mendapatkan dana penempatan pemerintah harus berpikir nanti tanggal 31 Desember pada saat ditarik itu dana penempatan dan mungkin bulan Januari awal walaupun akan ditempatkan kembali, maka mereka akan mengalami shocking liquidity juga pada beberapa hari. Pesan saya sebenarnya kalau pemerintah mau serius, dana penempatan ini harus benar-benar diprogramkan dan menjadi bagian dari dana yang ditarik pemerintah untuk ditempatkan secara jangka panjang. Contoh, pemerintah mencetak utang misalnya 1.000 atau 2.000 triliun, kemudian ditempatkan di bank-bank yang selama ini membutuhkan bantuan likuiditas. Tentunya pemerintah menerbitkan surat utang, dibeli Bank Indonesia, dan pemerintah mempunyai keleluasan uang yang lebih, dan dari dana itu kemudian ditempatkan. Pemerintah bisa membuat undang-undang penempatan dana. Nanti misalnya kita perkirakan perbankan kita akan sehat dalam waktu 5 tahun, uang itu secara gradual akan kita tarik. Ditarik oleh pemerintah, dan pemerintah tentunya untuk menjaga kesinambungan ditariknya pelan-pelan untuk menambah jumlah likuiditas yang ada di pasar. Kalau dana penempatan yang sampai saat ini pemerintah punya 30 triliun, itu kan bersifat treasury. Sehingga keleluasaan pemerintah sewaktu-waktu uang ini ditarik untuk misalnya transfer daerah, belanja KL, dan sebagainya. Sementara pemerintah butuh uang yang mendesak dan sebagainya. Skema dana penempatan pemerintah ini sampai sekarang tidak menunjukkan sebuah skema yang ideal, skema yang benar-benar solutif, implementatif, dan kemudian menjadi resolusi yang bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam skala yang besar. Kalau kita lihat skala permasalahan yang ada saat ini itu adalah skalanya sangat besar sekali. Harapan saya pemerintah membuat program dana penempatan kalau memang dana penempatan itu sebagai pilihan kebijakan. Saya perlu tegaskan kalau memang dana penempatan itu menjadi pilihan kebijakan.
Sekolah dana penempatan ini sampai sekarang belum pernah kita dengar success story-nya. Pemerintah menyampaikan bahwa ini pernah dilakukan tahun 2008 pada saat global financial crisis. Tapi saya perlu ingatkan kepada pemerintah, pernah saya ingatkan, skala global financial crisis di Indonesia pada tahun 2008 itu berbeda dengan sekarang. Mau tidak mau, pemerintah harus berpikir ulang kembali mengenai bentuk ideal bantuan seperti apa. Programnya pemerintah itu harus, tadi Bu Destri sangat betul menyampaikan, sangat tepat di dunia, perbankan itu kan dua pendekatannya. Kalau dia credit risk, dia harus diberikan dalam bentuk programnya adalah penjaminan, tapi kalau dia butuh likuiditas, maka dia harus dikasih suntikan likuiditas dalam bentuk penempatan tadi. Tidak mungkin ibarat orang yang sedang sakit, kalau butuh suntikan darah, kita kasih darah. Kalau kita butuh suntikan, butuh pasokan oksigen, kita kasih oksigen. Pemerintah melakukan upaya yang sangat serius, undang-undangnya ada, LPS difungsikan untuk mengatasi resolusi krisis dengan resolusi murni, kemudian programnya pemerintah juga harus bisa diimplementasikan dengan baik. Sebagai penutup, burden sharing, ini adalah pertama kali burden sharing diputuskan, bagaimana pemerintah ingin mengurangi beban utang, dialihkan kepada Bank Sentral, Bank Indonesia dalam bentuk private placement. Dengan private placement ini tentunya pemerintah ingin mengurangi beban biaya bunga yang dia keluarkan untuk mengatasi pandemi saat ini dan mengatasi pemulihan ekonomi. Bahkan untuk program yang berkaitan dengan UMKM, itu pemerintah mendapatkan diskon 1% dari Bank Indonesia atas surat utang yang ada. Kemudian yang sampai sekarang yang belum jelas itu adalah mengenai korporasinya. Pembiayaan korporasi ini pemerintah masih konsentrasi hanya kepada BUMN. Korporasi di Indonesia itu bukan hanya BUMN. Itu yang bisa saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita masa reses saja itu kita sering rapat dengan KSSK, di mana Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, OJK, LPS terlibat di dalam. Kita sangat melakukan upaya yang optimal dalam rangka pengawasan. Bahkan kita dorong upaya restrukturisasi dan relaksasi. Makanya pada awal-awal dulu kita memberikan pengkritisan yang tajam kepada OJK ketika POJK 11 mengenai relaksasi dan restrukturisasi itu keluar. Kita ingin tahu OJK serius sungguh-sungguh, bukan hanya kemudian mengeluarkan regulasi tetapi sosialisasinya lemah. Pada saat POJK 11 itu dulu keluar, semua industri mengadu, baik itu IKNB maupun perbankannya. OJK dalam melakukan sosialisasinya sangat lemah. Ini bagian dari upaya dari pihak legislatif untuk melakukan pengawasan secara optimal. Perlu saya sampaikan bagaimana program penempatan itu. Kami tidak ingin, ini tidak cukup. Termasuk bagaimana upaya dana penempatan itu tidak hanya di Bank Himbara. Tidak hanya melupakan sebuah treasury action, kebijakan yang bersifat treasury, tapi bersifat sebuah kebijakan yang tertulis, terprogram di APBN. Sehingga dananya itu bersifat khusus, penempatannya itu bersifat tertentu dan kemudian bersifat solutif. Ini yang ingin kita sampaikan terus-menerus kepada pemerintah dan publik harus tahu karena kita juga ingin menjaga suasana kondusif di masyarakat. Rapat-rapat kita sering lakukan secara tertutup. Jangan sampai perdebatan dan jawaban-jawaban yang sangat dalam dan sangat tajam itu kemudian mempengaruhi situasi yang ada. Termasuk saya sampaikan kepada OJK adalah PSAK 71 mengenai impairment, mengenai risiko terhadap kualitas aset yang dimiliki oleh debitur. OJK lalu mengatakan bahwa itu kita mendapatkan dengan Dewan Standarisasi Akuntan. Kalau begitu kualitas aset yang menjadi agunan para debitur itu mengalami masalah dengan PSAK 71, maka langsung mengurangi menjadi biaya dan mengurangi pencadangan dan harus masuk jadi biaya dan melakukan dihitung sebagai impairment, sebagai kerugian. Isu-isu seperti itu selalu kita sampaikan. OJK ini harus kita awasi dengan ketat karena kewenangan mereka sangat besar. Dan bagaimana kemudian policy itu tidak bersifat kontraproduktif terhadap perbankan di mana pada saat yang seperti ini relaksasi kan harus berjalan. Salah satu kunci recovery kita dalam pemulihan ekonomi kita, bagaimana pola restrukturisasi perbankan kita saat ini. Kalau restrukturisasi itu bisa dijalankan, kemudian kebutuhan likuiditas perbankan dalam rangka memenuhi program restrukturisasi itu bisa dipenuhi oleh pemerintah, tidak terjadi kelangkaan likuiditas di sektor perbankan, saya yakin kita akan bisa pulih secara normal dan gradual tergantung kepada normalisasi sektor pandeminya. Tetapi kalau ini saja tidak kita
selesaikan isunya dan pemerintah masih berkutat mencari konsepsi dan desain keluar seperti apa kita keluar dari pandemi ini, itu akan memberikan dampak tersendiri. Kebijakan yang transmisi realisasinya terlalu lama, ini juga menjadi problem tersendiri. Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung. Bagi saya, dukungan kepada pemerintah sudah selesai, sudah final. Tinggal bagaimana kita melihat substansi bentuk programnya, rakyat merasakan manfaatnya, atau kemudian program itu tidak bisa dirasakan karena tidak bisa diimplementasikan. Sekarang yang terjadi adalah adu kualitas pemikiran antara pemerintah dengan kita yang ada di legislatif untuk bisa mengatakan bahwa seberapa hebat pemerintah mengambil polisinya, seberapa detail pemerintah bisa mengukur skala permasalahan, mendetailkan dan mencari solusi. Inilah yang menjadi tantangan pemerintah kita saat ini. Karena saya lihat para birokrat-birokrat kita adanya saat ini adalah ketakutan demi ketakutan dampak hukumnya. Itu.